Prapto. Bagaimana tidak? Selama dia menjadi manajer di bank tempatnya bekerja saat ini, tak pernah dia melihat saldo seseorang di atas 100 juta dolar. Bayangkan jika itu dikonversikan ke rupiah. Apalagi pemuda tersebut terlihat begitu sederhana. Tentunya dia mengetahui banyak miliarder yang menjalani hari-harinya dengan cara yang sederhana. Bahkan terlihat miskin di mata umum. Silahkan duduk Tuan Akmal. Kevin mempersilahkan Akmal duduk di sebuah sofa panjang yang empuk di sudut ruangan kerjanya. Dari berangkat kecil penyimpanannya, dia mengeluarkan sekotak cerutu Kuba yang selalu dia siapkan saat menerima klien besar. Tak lama berselang sekretarisnya datang menyuguhkan kopi panas yang beraroma wangi untuk keduanya. Semoga tebakanku tidak salah. Anda pasti seorang penikmat kopi. Kebetulan sekali beberapa hari lalu aku mendapatkan hadiah dari seorang klien luar negeri. Dia mengirimkan aku bubuk kopi andalan mereka. Silahkan dicicipi, kalau Tuan menyukainya. Aku dengan sukarela merelakan sisanya untuk Anda pulang. Apa yang dikatakan Kevin memang bukan omong kosong. Semua orang tahu harga sekotak cerutu Kuba yang disuguhkannya. Cerutu itu memiliki kisaran harga sekitar 67 dolar atau setara dengan 750 ribu rupiah per batangnya. Jenis cerutu yang termasuk dalam cerutu terunik ini memang mahal karena terbuat dari tembakau yang tidak sembarangan juga. Sedangkan kopi Tanzania Piberi merupakan kopi terbaik di dunia. Kopi yang berasal dari Tanzania, Afrika. Kopi ini tumbuh di Gunung Kilimanjaro dan Gunung Meru, Tanzania. Biji kopi ini termasuk dalam jenis kopi Arabica, sekaligus menjadi kopi Arabica terbaik di dunia. Tentunya harganya bukan kaleng-kaleng. Kopi itu menyentuh kisaran 1 hingga 1,5 juta rupiah per onsnya. Hanya saja dia sebenarnya membeli dan menyiapkan itu untuk mengambil hati klien besar yang dijamunya. Bukan mendapat kiriman hadiah dari seseorang. Bagi pebisnis tentu paham akan trik-trik seperti itu. Setelah cukup lama berbicara dengan santai, akhirnya Kevin mengutarakan niatnya untuk menarik Udin agar menjadi nasabah di banknya. Dia berharap target tahunannya akan terpenuhi. Itu akan membuatnya mendapatkan bonus yang cukup besar. Yang cukup untuk membuat putrinya bisa melanjutkan kuliahnya di luar negeri. Kaki ini Kevin tidak menyembunyikan mengenai target yang harus dipenuhinya untuk bisa mendapatkan bonus tahunan dari perusahaannya. Akmal mendengar penjelasan Kevin tentang keuntungan menjadi nasabah prioritas di banknya. Nasabah prioritas akan mendapat diskon-diskon khusus saat menggunakan produk lain di bank seperti reksadana, giro, dan asuransi. Nasabah prioritas juga akan mendapatkan pendampingan khusus oleh penasihat finansial seperti masalah mengelola keuangan, investasi, dana pensiun dan lain sebagainya. Akmal nampak mengangguk tanda mengerti. Dia juga tidak berkeberatan untuk memindahkan sebagian dana yang ada di kartu bank hitam miliknya. Itu juga akan memudahkannya bertransaksi menggunakan kartu bank lokal. Sayangnya dia sendiri tidak tahu jumlah pasti dari saldo kartu bank hitam pemberian Tuan Roy padanya. Akmal menebak-nebak setengah dari saldo di akun itu akan cukup untuk membantu Kevin memenuhi target tahunannya. Aku memang memerlukan akun bank lokal untuk bertransaksi. Tuan Kevin bisa memindahkan setengah dari jumlah saldo yang ada di kartu hitam itu untuk membuka akun di bank Anda. Kuharap itu juga bisa membantumu untuk memenuhi target tahunan yang Tuan butuhkan. Mendengar ucapan Akmal membuat Kevin terbatuk beberapa saat. Kepalanya sejenak kosong. Tak pernah terbayangkan dia akan mendapatkan klien yang membuka akun bernilai puluhan juta dolar. Apa Anda yakin? Setidaknya itu akan berjumlah 50 juta lebih. Apa kurang? Bagaimana kalau? Bukan begitu maksudku Tuan Akmal. Tunggu sebentar aku akan menyiapkan beberapa berkas untuk menyelesaikan akun Anda. Kevin nampak tergopoh-gopoh menuju ruang sekretarisnya. Dia tak ingin membuat pemuda itu menunggu lama. Dengan masuknya nasabah dengan dana sebesar itu, bisa dipastikan jabatannya akan naik. Tak sampai 10 menit Kevin kembali ditemani sekretaris dan seorang wanita muda dalam balutan blazer dan celana panjang nampak rapi. Selain wajahnya juga cantik. Tatapan mata wanita itu nampak menunjukkan ketegasan dalam bekerja. Perkenalkan Nona Manika. Mulai saat ini, dia akan menjadi asisten pribadi Anda untuk masalah keuangan. Kapanpun Anda membutuhkan nasihat keuangan, dia akan siap membantu Anda. Dan silahkan dibaca berkas yang kami siapkan. Khusus untuk Anda kami menawarkan bunga khusus. Jika ada poin yang kurang berkenan kami siap membantu Anda untuk merevisinya sesuai keinginan Anda. Baik. Nona Manika, bisakah kamu membantuku memeriksa berkas itu? Putuskan yang terbaik untukku. Akmal bukannya tidak mau membaca berkas yang diberikan padanya. Hanya saja dia sendiri terkejut saat melihat jumlah uang yang tertera di sana.
tertulis dengan tinta tebal angka 846 miliar dengan banyak koma dan angka 0 di sana. Tentunya hal itu membuatnya tergagap beberapa saat. Bukankah itu baru setengah saja saldo ban di kartu hitam yang dimilikinya? Manike yang mengira tuan muda di hadapannya sedang menguji kemampuannya mengangguk lalu dengan serius membaca isi berkas itu. Setelah mengajukan beberapa revisi yang langsung disetujui oleh Kevin, Manike menyerahkan berkas baru yang sudah dirubah pada Akmal untuk ditandatangani. Tanpa banyak bertanya, Akmal menandatangani berkas itu membuat Kevin menarik nafas lega. Dalam hatinya dia mengucapkan syukur pada Tuan yang telah mempertemukannya dengan tuan muda di hadapannya itu. Setelah sebelumnya bertukar nomor ponsel, mereka berjalan keluar. Akmal menolak secara halus buah tangan berupa cerutu dan kopi mahal yang disiapkan Kevin. Baginya kopi luwak khas Indonesia masih lebih nikmat untuknya. Sedangkan rokok, tentu saja rokok yang dihadiahkan Tuan Roy adalah rokok terbaik. Saat Manike dan manajer Kevin mengantar Akmal keluar, Prapto nampak tertunduk lesu di meja kecil pintu masuk ban. Dia baru saja mendapat teguran keras dari ketua timnya karena telah berani mencampuri urusan Nona Citra. Dia memang baru 2 bulan ini bekerja, sehingga tidak tahu kian klien penting yang tidak boleh dia singgung. Bro, terima kasih telah membelaku tadi. Rupanya kamu mendapat masalah karenanya. Aku menyukai kinerjamu. Kurasa Tuan Kevin bisa membantumu mendapatkan posisi yang lebih baik dari sekarang. Akmal melirik Kevin yang langsung mengerti apa maksud Akmal padanya. Tentu saja. Walaupun kamu anggota baru, aku yakin kinerjamu sudah sangat baik. Kurasa Mamat sudah waktunya untuk pensiun. Apakah kamu mau menggantikan tugasnya? Mendengar ucapan manajernya membuat Prapto terkejut. Security mana di bank ini yang tidak ingin jabatan itu, selain mendapat kendaraan dinas dan banyak tunjangan lainnya? Menjadi ketua tim keamanan sebuah bank besar tentunya akan membuka peluangnya berkarir di masa depan. Tapi bos, bukannya. Sudah, serahkan urusan itu padaku. Pergilah ke HRD untuk mengurus kenaikan jabatanmu. Aku percaya penilaian Tuan Akmal tentang dirimu. Dengan penuh haru biru, Prapto mengucapkan terima kasih yang tulus pada Akmal yang mengangguk sembari menepuk pundak pria itu dengan tulus. Ayah, itu dia pemuda yang telah mempermalukan aku. Terdengar suara keras seorang wanita memecah suasana gembira itu. Buah dari kesombongan. Citra yang sebelumnya diusir keluar dari bank rupanya sudah kembali dengan membawa ayahnya datang bersamanya. Menunjuk lurus pada Akmal. Nona, sebelumnya aku beranggapan kamu hanyalah anak manja yang mencari perhatian orang untuk menunjukkan kekuasaan keluargamu. Rupanya aku salah menilai. Ternyata kamu contoh terburuk seorang gadis yang berhati jahat. Ucap Akmal sini sembari menatap Citra yang sedang melotot padanya. Ayah, kamu dengar bukan apa yang dia katakan tentangku di depan banyak orang. Bahkan manajer Kevin tampak mendukungnya. Bisa ayah bayangkan apa yang akan dikatakan orang-orang saat mengetahui putrimu dipermalukan seperti itu? Tuan Kevin, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Bukankah kita sudah bermitra cukup lama? Apakah itu tidak ada artinya bagimu? Cakra Wijaya berjalan mendekati manajer Kevin. Dia sama sekali tidak melirik Akmal yang berada di samping Kevin. Baginya pemuda itu bukan siapa-siapa. Tentunya tidak akan sulit mengurusnya nanti. Yang terpenting saat itu adalah dia ingin tahu maksud Kevin tidak membantu putrinya memberi pelajaran pemuda kampung itu. Tentu saja Tuan Cakra, bagi kami semua mitra akan mendapat perlakuan yang istimewa, dengan memberi banyak fasilitas dan kemudahan bertransaksi dan juga mendapat banyak diskon. Manajer Kevin menjawab pertanyaan Cakra Wijaya dengan hormat. Lalu kenapa kamu tidak mendengar apa yang aku perintahkan? Saat aku ingin pemuda itu diselidiki karena tindakannya yang mencurigakan. Apa yang media katakan saat mengetahui sistem keamanan kalian terlalu longgar? Ucap Citra dengan suara lantang sembari menatap tajam Akmal dengan penuh kebencian. Maaf Nona, atas dasar apa aku harus menuruti keinginan Anda untuk mencurigai salah satu klien VIP kami? Klien VIP? Apa kamu tidak salah mengenali orang? Cakra Wijaya memastikan apa yang baru saja dengarnya. Baginya seorang klien VIP sebuah bank besar bukanlah orang yang boleh dia singgung. Tetapi saat melihat tampilan sederhana Akmal membuat Cakra Wijaya membuang jauh perasaan itu. Dia yakin bahwa Kevin hanya kasihan pada pemuda itu, lalu melindunginya dengan berpura-pura menjadikannya klien penting. Tuan Kevin, jangan mengira aku orang yang mudah Anda perdaya. Terlebih Anda tidak boleh sembarangan mengatakan bahwa seorang miskin yang menabung beberapa juta saja adalah seorang klien VIP. Jangan membuat diri Anda dalam masalah hanya karena kasihan pada pemuda itu.
Apa yang akan dikatakan direkrut Anda saat mengetahui aku menarik semua asetku di bank ini hanya karena hal ini? Aset Cakrawijaya memang terbilang besar untuk nasabah di kota itu. Asetnya hampir mencapai 5 miliar rupiah, berupa dana dan beberapa surat-surat berharga lainnya. Mendengar apa yang dikatakan Cakrawijaya tidak membuat Kevin bergeming. Ancaman penarikan aset yang dilontarkan pria itu bukanlah sebuah kerugian yang besar dibandingkan dengan jumlah yang dimiliki Akmal di bank itu. Tidak ada aturan yang melarang Tuan Cakra untuk menarik semua aset yang Anda miliki di bank kami. Silakan menuju customer service untuk melakukan itu. Tim kami akan melayani Anda dengan baik. Silakan Tuan Akmal. Ucap Kevin seraya mempersilahkan Akmal untuk mengikutinya menuju sebuah mobil yang akan mengantarnya kemanapun tujuannya. Berhenti. Anda sungguh berani meremehkanku. Wajah Cakrawijaya nampak merah padam. Seumur hidupnya baru kali ini dia dipermalukan seperti itu. Membuatnya segera mengeluarkan ponsel untuk menghubungi Sujatmiko detektur bank mandiri yang pernah ditemuinya beberapa kali dalam jamuan-jamuan penting yang diselenggarakan bank tersebut. Tak lama kemudian panggilan telepon itu tersambung. Selamat pagi Tuan Sujatmiko. Maaf mengganggu aktivitas Anda. Aku ingin menyampaikan beberapa keluhan mengenai manajer bankmu. Setelah beberapa saat berbicara dan mengungkapkan ketidakpuasannya akan kinerja Kevin, kemudian diselipi iming-iming akan menambah jumlah aset yang cukup besar di bank tersebut, akhirnya Cakrawijaya menyorongkan ponselnya pada Kevin, yang berdiri mendengarkan semua yang dikatakan pria itu pada atasannya. Selamat pagi Tuan. Manajer Kevin, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu lupa betapa susahnya menemukan klien besar? Apa yang kamu lakukan hari ini akan membuat bank kita merugi ratusan juta. Sebaiknya kamu secepatnya memperbaiki semua kesalahanmu. Atau anggap ini sebagai hari terakhir kamu bekerja. Terdengar suara lantang Sujatmiko dari ponsel yang sengaja di loudspeaker oleh Cakra sebelumnya, membuat pria itu tersenyum penuh kemenangan. Memberi pelajaran orang-orang level bawah adalah salah satu kesenangannya. Maaf Tuan, apa yang aku lakukan sudah sesuai prosedur. Aku hanya membela klien VIP kita dari ketidakadilan dan fitnah yang berlebihan. Sebaiknya Tuan memeriksa terlebih dahulu transaksi hari ini. Setelah itu, Tuan bisa memutuskan untuk memecat saya. Terdengar suara keyboard komputer dimainkan untuk beberapa saat. BRUK. Sesaat kemudian suara mirip dengan benda jatuh menggema dari loudspeaker ponsel milik Cakrawijaya yang berada di tangan Kevin, membuat orang-orang yang menonton kejadian itu sedari awal menerka-nerka suara apa itu. Kevin. Tunggu aku datang. Hanya itu yang terdengar setelah kemudian Sujatmiko memutuskan panggilannya. Maaf Tuan Kevin, bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya? Aku harap tidak ada dendam di antara kita. Semua itu aku lakukan hanya untuk memberikanmu pelajaran tentang cara menghargai klien besar sepertiku. Ucap Cakrawijaya dengan mengulas sebuah cibiran mengejek pada Kevin. Suasana di tempat itu menjadi ramai dengan bisikan-bisikan dari sebagian besar nasabah yang menyaksikan adegan tersebut. Ada yang bersimpati pada nasib Kevin, ada juga yang memperpanas suasana dengan menyalahkan kebodohan Kevin. Tentu saja Tuan Cakra, bagaimanapun Anda adalah nasabah prioritas kami. Walaupun sebentar lagi mungkin semuanya akan berubah. Tentu saja. Semua pasti akan berubah. Melihat kecakapanmu dalam bekerja, jangan sungkan untuk datang padaku memohon sebuah pekerjaan. Kebetulan aku membuka sebuah outlet baru yang membutuhkan seorang kasir. Baru saja selesai perkataan Cakra yang menghina Kevin terlontar. Semua mata berpaling pada suara derap langkah yang mendekat. Rupanya Sujatmiko bersama beberapa staf dan sekretarisnya melangkah dengan tergesa-gesa menuju tempat mereka berada. Segera setelah keluar dari lift. Tuan Sujatmiko, maaf telah membuatmu turun dari kantormu hanya karena masalah sepele ini. Tetapi managermu yang sombong itu. Minggir! Jangan menghalangi jalanku. Tubuh Cakra sempat limbung saat Sujatmiko mendorongnya menjauh. Kalau saja Citra tidak menahan ayahnya, mungkin saja pria parubaya itu akan jatuh terduduk. Tuan Akmal, maaf membuat Anda menunggu. Perkenalkan saya Sujatmiko General Manager Bank ini. Izinkan saya menjamu Tuan di kantor saya. Tidak perlu sungkan. Tuan Kevin sudah menjamu saya dengan sangat baik. Tapi sayangnya tadi saya mendengar bahwa beliau akan dipecat karena membela klien sepertiku. Kurasa. Tidak. Tidak Tuan Akmal, saya rasa Tuan salah mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Tapi tenang saja. Saya sendiri yang akan memperbaiki kesalahpahaman ini. Dia, urus semua masalah yang berkaitan dengan orang itu.
Kudengar dia akan menutup akun banknya. Tetapi sebelumnya pastikan dia menyelesaikan semua kredit yang telah diterimanya. Tuan Sujatmiko, tunggu dulu. Aku tidak sepenuhnya berniat menutup semua akun bankku. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Cakrawijaya yang mendengar apa yang dikatakan Sujatmiko mengenai penutupan akun dan tagihan kreditnya tentu saja ketakutan. Kalau itu semua terjadi, asetnya yang ada dikurangi dengan semua beban kreditnya yang sedang berjalan. Tentunya dia akan kehilangan miliaran rupiah.